sepanjang 5 lalu ia mampu melakukan push up 21 jam. Dia juga mampu mengitari Monas selama 25 jam. Dia bisa push up 21 jam. Bayangkan guys, 21 jam. Saya 21 kali pun ketar-ketir. Dia 21 jam push up. Seorang personel TNI dengan segenap kekuatan menarik satu unit truk dinas NPS. Kita kalau orang normal nih guys, sekurang-kurangnya 5 orang untuk tolak truk nih ya. Bangga saya sebagai mantan prajurit. Repotnya sekarang banyak negara minta. Banyak negara minta lepas itu. Indonesia hadir di hari nasional kami. Wow. India sudah minta, Perancis minta, sekarang Pakistan minta. Apapun yang terjadi, gas. Jika orang tuamu tidak memiliki nama besar untuk dibanggakan, besarkan nama mereka dengan nama baikmu, maka orang akan bertanya, siapa orang tuamu? Rozul Channel. Ini dijuluki sebagai kopral tentara terkuat di Indonesia. Terkuat di perkenalkan Indonesia ya. Pria ini bernama Kopral Bagio. Dia sendiri adalah lulusan Tamtama TNI pada tahun 1083 dengan Satuan Polisi Militer Indonesia. Namanya sendiri sudah masuk rekor dunia Indonesia ataupun Muri sebagai salah satu orang terkuat di Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Dia juga sebagai peraih medali prajurit terkuat TNI Angkatan Darat. Kemampuan fisiknya sendiri berada di atas rata-rata tentara pada umumnya. Kemampuannya adalah antara lain mampu melakukan roll atau jungkir balik sepanjang 5 lalu ia mampu melakukan push up 21 jam. Dia juga mampu mengitari Monas selama 25 jam. Guys, ini adalah salah seorang, namanya adalah Kopral Bagio, salah seorang TNI yang terkuat di Indonesia dan sudah pun dinobatkan dunia juga ya. Dia bisa push up 21 jam. Bayangkan guys, 21 jam. Saya 21 kali pun ketar-ketir. Dia 21 jam push up. Bayangkan kekuatannya bagaimana ya. Ini luar biasa guys. Ini memang sangat luar biasa. Karena itu dia adalah salah seorang TNI antara yang terkuat di dunia ya. Wow, luar biasa guys. Oke, kita lihat next video ya. Seorang personel TNI dengan segenap kekuatan menarik satu unit truk dinas NPS. Masya Allah. Kekuatan TNI ini berbagai-bagai guys. Sendirian guys menarik truk yaitu dinas NPS ya. Bayangkan kalau saya sendirian nggak bisa bergerak nih guys. Dia sendirian bisa menolak ya. Kita kalau orang normal nih guys, sekurang-kurangnya 5 orang untuk tolak truk nih ya, 5 orang sekurang-kurangnya. Bagaimana mereka ada kekuatan yang begitu luar biasa guys. Ini yang menjadi tanda tanya saya guys, yang sering mereaction tentang kekuatan TNI Kopassus ini. TNI tidak kalah garang jika dibandingkan dengan tentara Amerika. Coba lihat saat TNI dan tentara Amerika berdiri bersama sambil memegang senjatanya. Aura TNI sama sekali tidak kalah, justru TNI malah terlihat lebih gagah dan berwibawa. Ya guys ya, kalau kita lihat sama saja kekuatannya, besar tubuh badannya, tingginya, lebih kurang saja dengan TNI Indonesia kalau kita lihat militer daripada AS ya. Sebenarnya militer daripada AS ini, kita lihat tentera-tentera AS ini, mereka ini kekuatan mereka bukan pada fizikal tetapi kerana kecanggihan alutsista mereka. Itu yang membuatkan mereka sangat kuat. Daripada segi jet tempurnya, yang sekarang ini pesawat F-35-nya. Wow, memang sangat kekuatan mereka itu luar biasa guys. TNI menempati posisi 13 terkuat di dunia. Ini kita lihat guys, bagaimana bela dirinya apa saja ya. Wow. Sudah lihat kemarin 14 Juli tentara Indonesia mimpin defile dalam hari nasionalnya Perancis. Benar. Saya lihat kali dalam sejarah di Eropa. Pertama kali ya. Negara asing membuka defile, dikasih tempat terhormat di paling depan. Di depan sekali ya. Tapi yang membanggakan anak-anak kita kemarin barisnya boleh juga. Benar ya. Hebat. Benar. Saya setuju. Barisnya oke. Bangga saya sebagai mantan prajurit. Bangga Bapak Prabowo ya. Anak-anak kita yang kemarin itu di Prancis. Repotnya sekarang banyak negara minta. Banyak negara minta lepas itu. Indonesia hadir di hari nasional kami. Wow. India sudah minta, Perancis minta, sekarang Pakistan minta. Kemarin India, lepas itu Prancis.
Lepas ini dengannya Pakistan pun minta guys. Lepas ini kita tidak tahu negara mana. Mungkin Malaysia juga pun minta Indonesia ikut pembarisan ketika hari nasional, perayaan nasional. Mana tahu guys, kita kan saudara yang sangat dekat sekali. Tidak mustahil ya. Kalau ada guys, memang sangat luar biasa bagi saya guys. Kita kan hubungan kita Indonesia Malaysia ini sangat baik sekali. Jadi tidak mustahil kalau Indonesia juga ikut untuk pembarisan di hari perayaan nasional. Itu bagi saya bagus untuk merapatkan hubungan, iaitu militer, hubungan ekonomi, hubungan negara, semualah sangat bagus itu sebenarnya ya. Pernah kebayang nggak kalau Indonesia punya pasukan-pasukan khusus, super rahasia yang siap siaga menjaga kedaulatan kita? Mereka adalah ujung tombak pertahanan negara kita yang dilatih khusus buat misi-misi paling berat dan berbahaya. Ayo kita bahas. Ayo guys. Jadi apa sih sebenarnya pasukan khusus itu? Pasukan khusus adalah unit militer yang anggotanya dilatih secara intensif dengan keahlian dan kemampuan di atas rata-rata prajurit reguler. Di Indonesia, setiap matra TNI punya unit pasukan khususnya masing-masing yang legendaris. Dikenal sebagai Trisula Pasukan Khusus Trimatra. Nah, kita bahas yang pertama. Dari TNI Angkatan Darat ada Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Ini memang terkenal ya. Dijuluki sebagai pasukan baret merah dan sudah jadi ikon militer Indonesia. Mereka terkenal dengan kemampuan tempur di hutan, anti-teror, dan operasi intelijen. Salah satu misi heroik mereka adalah Operasi Woyla di tahun 1981. Saat itu ada pesawat Garuda Indonesia DC-9 Woyla yang dibajak teroris komando jihad di Bangkok, Thailand. Dengan operasi senyap dan presisi tinggi, Kopassus berhasil melumpuhkan pembajak dan menyelamatkan seluruh sandera dalam waktu 3 menit saja. 3 menit? Selanjutnya ada TNI Angkatan Laut, ada Komando Pasukan Katok atau Kopaska. Sesuai namanya, Kopaska ini spesialis dalam operasi bawah air, demolisi, dan juga pengintaian maritim, yang ketinggalan juga kontra terorisme spek laut. Mereka ini mampu beroperasi di 3 matra juga, seperti di laut, darat, dan juga udara. Nah, salah satu aksi Kopaska yang patut diacungi jempol adalah keterlibatan mereka dalam pembebasan sandera kapal MV Sinar Kudus di Somalia pada tahun 2011. Waktu itu, kapal kargo Indonesia ini dibajak perompak Somalia. Pasukan Kopaska bersama Kopassus juga berhasil melumpuhkan perompak dan mengamankan seluruh awak kapal dengan selamat. Terakhir, yang gak kalah gahar juga adalah TNI Angkatan Udara, ada Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat. Dulunya bernama Pashas, tapi sejak tahun 2022 berganti nama menjadi Kopasgat. Kopasgat ini merupakan pasukan elit Angkatan Udara yang punya tugas unik, yaitu berebut, mempertahankan, dan mengoperasikan pangkalan udara, serta mengamankan aset-aset strategis Angkatan Udara. Salah satu bukti yang nyata keberhasilan dari Kopaskat adalah perang kita mereka dalam operasi bantuan kemanusiaan tsunami Aceh tahun 2004. Jadi pada saat pasca tsunami di Aceh, Bandara Sultan Iskandar Muda di Aceh lumpuh total. Kopasgat dengan cepat mengamankan dan mengoperasikan kembali bandara tersebut, sehingga memungkinkan ratusan penerbangan bantuan kemanusiaan mendarat dengan aman dan selamat. Nah gimana? Makin bangga nggak kita punya pasukan khusus sekelas mereka ini yang mendunia sekali? Guys, luar biasa guys. Ini adalah antara pasukan-pasukan khusus yang hebat yang ada di Indonesia. Bisa kita katakan super rahasia yang siap jaga kedaulatan untuk Indonesia harga mati guys ya. Inilah bagaimana ya Indonesia tidak memerlukan tentera-tentera daripada luar negara, tidak perlu memerlukan tentera upahan, tidak perlu, karena kita lihat Kopassus, Kopasgat dan Kopaskalnya memang luar biasa guys. Mereka ini sudah umpama tentera-tentera yang sangat ditakuti dunia. Lomba menembak di Filipina bersaing dengan 12 negara dan Kopassus keluar sebagai pemenangnya. Bravo TNI. Laju sekali dia lari guys. Siap. Tiarap terus. Nah. Tapi saya salut dengan iaitu juru kameranya pun laju juga guys, lari guys. Kita lihat lajunya Kopassus itu tadi berlari untuk lomba, tetapi juru kameranya pun lari laju juga guys. Jadi apa yang kita lihat di sini bukan saja kelajuan Kopassus ini tadi daripada lombanya, malahan tembakannya juga sangat tepat ya. Jadi di sini kenapa TNI menjadi juara? Karena laju pertama, kedua kerana tembakannya tepat. Pasukan khas Pashas yang sekarang berganti nama menjadi Kopasgat merupakan pasukan khusus di bawah TNI AU. Pashas memiliki tugas utama yaitu merebut dan mempertahankan pangkalan udara serta menyiapkan pendaratan pesawat serta penerjunan pasukan kawan.
Meski lekat dengan udara, prajurit elit Paskhas TNI AU juga mahir untuk bertempur di hutan, perkotaan, luar laut biasa, maupun guys. pantai. Ketangguhan prajurit Paskhas TNI AU ini ditakuti dunia bahkan oleh tentara negara maju sekelas Australia. Australia mengakui kehebatan Paskhas. Mereka menilai bukan hanya pasukan Special Air Service Inggris yang punya kemampuan mengoperasikan bandara, tetapi Indonesia juga. Setiap prajurit Paskhas diharuskan minimal memiliki kualifikasi para komando Parako untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional, kemudian ditambahkan kemampuan khusus kematraudaraan sesuai dengan spesialisasinya. Sebutan tentara wanita TNI disesuaikan dengan masing-masing matra. TNI wanita ya. Untuk TNI AL dan WARA untuk TNI AU. Prajurit TNI Sudahlah, perempuan hebat. memiliki tugas yang sama Cantik lagi. laki-laki dan mereka bertugas di lapangan, berkontribusi dalam tugas pemeliharaan perdamaian dan melaksanakan tugas operasi militer jika diperlukan. Prajurit TNI perempuan juga memiliki tugas tertentu seperti melakukan tugas medis dan logistik, membantu tugas intelijen dan berkontribusi dalam tugas perencanaan strategis. Mereka juga memiliki peran penting dalam tugas keamanan dan pemeliharaan perdamaian di daerah-daerah konflik. Di PBB pun ada ya. TNI perempuan harus memiliki kualitas dan kemampuan yang sama dengan prajurit TNI laki-laki. Mereka harus memiliki kemampuan fisik dan mental yang kuat, serta memiliki integritas dan dedikasi tinggi terhadap tugas mereka. Tugas yang berat dan tanggung jawab yang besar. Prajurit TNI perempuan membuktikan bahwa perempuan juga dapat berkontribusi dan memegang peran penting dalam melindungi negara dan masyarakat. Wow guys, bukan sahaja tentera lelaki yang hebat, TNI lelaki yang hebat di Indonesia, malahan tentera wanita Indonesia pun tidak kurang hebat juga guys ya. Bagaimana dia harus setara, selevel dengan tentera-tentera lelaki juga ya. Ini yang membuatkan kekuatan militer Indonesia guys ya. Sayang, pada tahun 2020 silam, TNI pernah membuat gempar dunia dengan aksi heroiknya. Ya, kala itu prajurit TNI dengan gagah berani menggagalkan perang. Peristiwa tersebut terjadi di area Blue Line perbatasan Lebanon dan Israel. Bermula saat tentara Israel menerobos perbatasan kedua negara dengan tank Merkava. Tak jauh dari tempat itu, nampak tentara Lebanon sudah siap dengan RPG dan juga persenjataan berat. Namun dengan gagah berani, sejumlah TNI menghadang tank Israel dan memaksa mereka kembali ke wilayahnya. Prajurit TNI nampak berdiri membentuk barisan pagar betis dan mengibarkan bendera PBB sembari memberi isyarat balik arah pada tentara Israel. Padahal ketika itu, moncong meriam tank Israel mengarah ke arah para prajurit TNI. Setelah mengetahui TNI yang menghadangnya, akhirnya tank Israel memutuskan balik arah untuk kembali ke wilayahnya. Sementara tentara Lebanon juga diminta keluar dari wilayah Blue Line. Perlu diketahui, prajurit TNI memang sejak lama telah ditugaskan PBB untuk mengawasi area perbatasan tersebut yang bergabung dalam kontingen Garuda Unifil. Ketika Luhut bandingkan tentara dulu dan sekarang. Seperti saya lama 22 tahun saya di Kopassus. Ini saya jelek-jelek, saya pernah force speed di tim-tim itu. Force speed itu tahu nggak, orang paling depan patroli. Orang paling depan ya. Yang peluang saya mati dengan si prajurit saya sama. Saya ngalamin itu. Nggak ada bulletproof. Sekarang bulletproof saya bilang sama Kasat itu. Kalian pakai bulletproof itu di Papua itu. Aku nggak pernah pakai bulletproof itu selama berapa tahun. Ya, haleluya, nggak mati-mati saya bilang. Alhamdulillah. Jadi apa yang saya katakan, semua itu ada zamannya. Semua ada zamannya. Karena kita memberikan contoh, prajurit kita tuh menganggap, wah, kalau dulu di Kopassus itu bilang, wah, ada jimatnya gitu. Jimat apaan? Guys, ternyata Pak Luhut ini adalah mantan Kopassus ya. Saya baru tahu guys, serius saya baru tahu. Yang saya tahu hanya Bapak Prabowo. Ternyata Pak Luhut ini juga adalah seorang mantan Kopassus. Selama 22 tahun dia di Kopassus dulu ya. Katanya ia adalah orang yang barisan hadapan sekali. Dan apa yang membuat saya kagum, ternyata dia adalah seorang mantan Kopassus juga ya. Jadi dulu sebelum saya bergabung jadi tentara, saya ini kenek bis di kampung. Orang bertanya, kenapa sampai mau jadi Kopassus? Saya harus berada di tengah-tengah satuan terbaik. Untuk kami yang pangkat Tamtama itu sangat mungkin jarang sekali sekolah di luar negeri. We are the face of Tamtama Indonesia. Jangan malu-maluin, apapun yang terjadi, gas. Jika orang tuamu tidak memiliki nama besar untuk dibanggakan, besarkan nama mereka dengan nama baikmu, maka orang akan bertanya, siapa orang tuamu? Masya Allah guys, jika orang tuamu tidak ada mempunyai nama besar, maka kamu menjadi orang yang untuk membesarkan nama orang tuamu guys. Wow, luar biasa falsafah seorang
Kopassus daripada Indonesia ini guys ya. Bukan saja kekuatan daripada segi fizikalnya kita lihat Kopassus ini, malahan daripada segi pemikiran mereka, mental mereka luar biasa daripada orang lain ya. Inilah Kopassus Indonesia. Tahukah kamu jika danjen pertama Kopassus adalah sopir pribadi Ratu Wilhelmina? Oh, namanya adalah Rocus Bernardus Visser, lahir di Belanda. Saat Perang Dunia Kedua, ia bergabung dengan militer Belanda dan pernah menjadi sopir pribadi Ratu Wilhelmina yang mengungsi di Inggris. Pada tahun 1946, ia dikirim ke Indonesia untuk melatih pasukan terjun payung. Namun, setelah Belanda hengkang, ia justru memilih menetap di Indonesia. Ia masuk Islam, menikahi wanita Sunda, dan mengganti namanya menjadi Muhammad Ijon Janbi. Awalnya, ia hidup damai sebagai petani bunga di Lembang. Semua berubah ketika Panglima Siliwangi, Alex Kawilarang merekrutnya untuk melatih pasukan khusus bernama Kesko, yang kemudian menjadi cikal bakal Kopassus. Di bawah kepemimpinannya, pasukan ini sukses menumpas pemberontakan DITII dan menjadi salah satu pasukan elit paling disegani di dunia. Oke guys, seperti video yang kita reactionkan tadi, kita lihat iaitu Bapak Presiden Indonesia, Bapak Prabowo Subianto makin serius dalam memperkuatkan pertahanan nasional lewat penguatan alutsista dan peningkatan kualitas iaitu prajurit. Dan Indonesia menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga kedaulatannya. Bukan cuma soal senjata guys, tetapi juga kita lihat soal semangat membela tanah air. Dan semua ini dilakukan agar Indonesia tetap aman daripada segala bentuk ancaman, baik daripada luar maupun dalam. Jangan coba-coba untuk sentuh Indonesia ya, kerana sekarang bukan lagi negara yang bisa dianggap remeh Indonesia ini ya. Jadi di mata dunia, kekuatan militer Indonesia kini diperhitungkan dengan menepati posisi yang ke-13 dalam kekuatan militer global dan jadi nombor 1 di ASEAN. Jadi apa yang kita lihat sekarang ini, TNI benar-benar membuktikan kualitasnya. Tidak cuma jago di kandang, TNI kini makin dilirik oleh banyak negara. Mulai daripada latihan bersama hingga kan kolaborasi internasional, dan semua menunjukkan bahawa Indonesia adalah kekuatan regional yang disegani. Bahkan kita lihat sekarang ini ya, negara sebesar Amerika Serikat pun jadi rutin melakukan latihan bareng bersama TNI setiap tahun. Itu yang kita selalu lihat di medsos. Jadi ini bukan soal pamer tetapi soal wibawa. Jadi Indonesia punya pasukan militer yang siap menjaga kedaulatan kapanpun dibutuhkan. Jadi TNI bukan cuma tangguh di medan perang guys, tetapi juga punya integritas tinggi dalam menjaga perdamaian. Jadi sebagai warga negara, sudah selayaknya kita lihat harus banggalah, bukan cuma kerana TNI kuat, tetapi kerana kekuatan itu digunakan dengan bijak untuk melindungi bangsa dan rakyat Indonesia ya. Inilah yang kita lihat, TNI sekarang ini sangat disegani oleh dunia, dan banyak negara-negara lain kita lihat seperti India dan baru-baru ini Perancis yang mahukan barisan hadapan ketika pembarisan nasional di setiap negara itu menjemput untuk Indonesia bersama sekali guys. Mudah-mudahan selepas ini ada juga Malaysia untuk menjemput Indonesia untuk barisan nasionalnya di hari perayaan nasionalnya nanti. InsyaAllah kita harapkan sama-sama ada berlaku perkara itu guys. Kerana baik untuk hubungan antara dua negara, tambah lagi kita ni adalah negara yang paling dekat, negara saudara yang paling rapat sekali ya. Kalau berantakan, kalau berantam sedikit dalam medsos, itu biasalah adik-beradik, memang begitu ya. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman? Teman-teman bisa komen di bawah komentar. Rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozu Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada Brozu Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.